Jadi tunjukkan, buktikan kepercayaan masyarakat Cilegon yang sudah memilih mereka dengan segudang janji. Tentu kita support untuk terrealisasi, tetapi akan kita jewer telinganya apabila coba-coba masyarakat Kota Cilegon. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di meja redaksi Banten Raya, podcastnya Banten Raya. Kali ini di segmen Ngegaspol, ngebahas politik. Tamu saya hari ini Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Cilegon yang sekarang menduduki jabatan Ketua DPRD Kota Cilegon, Bang Isro Mi'raj. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya, Bang ya. Alhamdulillah. Bang, kalau ingat abang ini, saya ingat dulu ngeliput abang di lapangan, jadi aktivis demo pabrik di Cigandan. Gimana tuh Bang perasaannya sekarang banting setir beralih ke partai politik? Ya, terima kasih Banten Raya yang telah menerima kami di sini. Tentu salam hormat buat seluruh masyarakat Banten, khususnya Kota Cilegon. Tadi apa yang disampaikan, dinamika suatu proses dalam kehidupan. Kita tidak pernah berpikir dan tidak pernah menyangka nasib kita ke depan seperti apa, profesi kita seperti apa, tetapi tentu dalam hidup ada cita-cita yang memang sedianya cita-cita itu sudah menjadi sesuatu prinsip yang harus ditindaklanjuti tentu dengan perjuangan. Seperti yang katakan tadi bahwa memang dari dulu saya berpikir setelah Cilegon berpisah dengan Kabupaten Serang, saya punya pikiran Cilegon ini sempit dan ingin saya secara pribadi ingin menjadi bagian, menjadi pelaku, menjadi bagian orang yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon. Tentu prosesnya dengan bagaimana saya tadi katakan sebagai aktivis lokal disebutnya, tentang bagaimana pada saat itu terjadinya gelombang pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga kita tinggal dan hidup di lingkungan yang bertetangga dengan industri ya. Tetapi ironisnya pada saat itu banyak teman-teman pemuda yang memang belum terakomodir untuk bisa menjadi bagian dari pekerja di industri tersebut. Maka dengan semangat teman-teman pemuda dikepuh pada saat itu, kita coba bikin suatu organisasi yang namanya LSM Ampuh. Iya, gitu. Jadi sekali demo ampuh langsung ya Bang ya. Apa tuh singkatannya Bang, kepanjangannya? Aliansi Masyarakat Pemuda Kepuh. Oh ya, oke. Masyarakat Kepuh. Dulu udah berapa pabrik itu waktu itu diprotes sama Ampuh ini Bang? Pada saat itu memang kita sering melakukan unjuk rasa, karena unjuk rasa itu dilakukan setelah adanya proses persuasif yang tidak ditemukan jalan keluar, sehingga kami melakukan unjuk rasa, dan alhamdulillah dengan unjuk rasa tersebut akhirnya perusahaan coba membuka itu peluang yang sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal ya. Dan memang pada saat itu yang kita perjuangkan tidak hanya masyarakat yang notabene kelulusannya SLTA, tetapi bagaimana dari mulai orang yang tidak punya ijazah sampai pekerja bangunan dan sipil-sipil yang lain itu kita coba perjuangkan pada saat itu. Bang, menarik nih Bang. Saya mau tanya ini, Abang diberi nama Isro Mi'raj. Nah, waktu dulu apakah ketika Abang lahir tanggal 5 Februari kalau nggak salah Bang ya, 1978, itu bertepatan dengan momentum Isra Mi'raj atau orang tua itu ngambil filosofi dari perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu?
Baik. Jadi memang suatu anugerah buat saya dengan nama Isra Mi'raj. Ada kejadian menarik sebelum saya ceritakan. Kemarin ada acara Lemhanas di Kota Cilegon. Itu Wakil Gubernur Lemhanas Pak Jenderal. Dalam perjalanannya beliau ke Cilegon, dia searching di Google. Ingin tahu siapa sih ketua DPRD Kota Cilegon. Pas begitu searching yang keluar Isra Mi'raj lagi, Isra Mi'raj lagi. Dalam kata Pak Jenderal, ini kok saya cari nama ketua DPRD yang keluar PHBI katanya. Besar Islam. Jadi begitu kita berbincang, beliau cerita ke saya, Pak Ketua katanya. Ini saya dalam perjalanan di mobil, saya searching di Google, siapa sih nama ketua DPRD Kota Cilegon? Kok yang muncul PHBI aja, kok Isra Mi'raj. Oh, ternyata namanya Isra Mi'raj. Jadi itu anugerah yang memang dari nama, terima kasih ke orang tua saya yang memberi nama saya Isra Mi'raj. Walaupun sering kadang jadi gurauan teman-teman, yang disebutnya kalau di bahasa Cilegon kan Rajab. Jadi dan itu sering diperingati sehingga kadang-kadang jadi gurauan teman-teman, jadi sandaan dengan nama Isra Mi'raj tersebut. Jadi begini Kang, dengan nama itu baru akhir-akhir ini setelah saya jadi anggota dewan, saya coba nanya ke orang tua. Oh gitu. Artinya ketika banyak yang bertanya dengan nama Isra Mi'raj itu, akhirnya saya nanya ke orang tua. Asal muasal saya dikasih nama Isra Mi'raj itu seperti apa? Karena mungkin kalau dulu orang berpikir ya udahlah, tidak terlalu itu nama Isra Mi'raj, mungkin juga karena tidak terlalu saya juga pikirkan nama itu dari sekolah pun memang sering diomong namanya Isra Mi'raj, tetapi tidak ada yang menanyakan asal muasal nama Isra itu. Makanya ketika akhir-akhir ini ketika banyak yang bertanya, ternyata begitu saya tanya ke orang tua. Jadi historinya pada saat itu ada acara peringatan Isra Mi'raj. Kalau di kampung saya itu namanya Rajaban. Jadi ngundang kiai untuk ceramah di masjid. Nah, pada saat ceramah itu ibu saya melahirkan saya pada saat ngaji di masjid menghadiri ceramah. Beliau ibu saya itu perutnya mules. Karena dukun mah dulu ya di kampung ya, pakai paraji ya Pak ya. Pakai paraji dan pada itu ibu pulang karena perutnya mulai panggil paraji ke rumah. Panggil paraji ke rumah dan lahirlah saya. Akhirnya disebutlah namanya Isra Mi'raj karena emang ada momentum. Ada momentum gitu. Peringatan Isra Mi'raj ya. Itu katanya histori, kata orang tua seperti itu. Maka udah kasih namanya Isra Mi'raj aja gitu. Jadi itulah asal histori kenapa orang tua saya memberi nama saya Isra Mi'raj, dan alhamdulillah anugerah buat saya. Gampang diingat oleh masyarakat karena memang bagian dari PHBI. Makanya saya tanyakan ini sekalian sosialisasi ke masyarakat. Barangkali masyarakat kan pengen tahu juga gitu kan sejarahnya. Itu kan nama pemberian orang tua kan doa juga. Dan alhamdulillah keberkahan itu mudah-mudahan sesuai artinya, dan saya rasakan memang perjalanan ini, perjalanan nama Isra Mi'raj dalam hidup saya pun selalu sedikit demi sedikit ada perubahan yang lebih baik. Alhamdulillah. Mantap Pak Ketua, semoga membawa perubahan buat Kota Cilegon nih, Ketua DPRD Kota Cilegon. Bang, sempet kemarin jadi ketua tim ses juga kan ya Bang? Iya. Saya dipercaya oleh pasangan Hati Soidin untuk menjadi ketua tim sukses baik di jalur relawan maupun di koalisi partai. Sebagai ketua tim sukses dalam saat perhelatan pilkada kemarin. Nah sekarang posisinya gimana nih Bang? Abang ketua dewan, mohon maaf pasangan yang diusung kan kemarin gagal gitu. Apakah sikapnya jadi oposisi atau profesional sebagai ketua DPRD Kota Cilegon, Bang? Ini yang memang harus perlu saya klarifikasi kepada seluruh masyarakat. Bahkan dinamika yang terjadi seolah-olah
bahwa lahirnya saya di Ketua DPRD ini bagaimana untuk menjadi oposisi yang sangat tidak terarah. Bahkan saya ingat juga Banten Raya juga pernah memberitakan pengaduan dari pemuda Cilegon bahwa diminta Ketua DPRD dan Wali Kota akur. Saya ingat betul itu. Baraya pernah memberitakan itu juga. Jadi begini prinsipnya, tentu kami, tujuan kami, apalagi Partai Golkar sebagai partai pemenang, the ruling party di Kota Cilegon, bagaimana sesungguhnya semangat kami sebenarnya tentu dalam hal ini memposisikan diri sebagai oposisi, manfaatnya untuk masyarakat juga. Dalam arti pemerintahan harus check and balance, harus ada orang yang mengingatkan terkait dengan sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi dalam hal ini saya katakan sebagai sekretaris DPD 2 dan posisi saya selaku petugas partai, bagaimana partai kami sudah mengambil sikap kami oposisi terhadap pemerintahan, walaupun di daerah tidak ada istilah oposisi, tidak seperti di pusat atau nasional. Oposisi tersebut tentu ingin membangun pemerintahan yang konstruktif. Bagaimana secara real janji politik yang mereka gelorakan, yang mereka sampaikan pada saat proses kampanye, pada saat pilkada, tentu kewajiban mereka harus merealisasikan tersebut. Jangan mengkhianati, jangan mengingkari rakyat Kota Cilegon. Tentu itu menjadi bagian dari komitmen kami sebagai Partai Golkar. Tidak ada niat untuk menjegal program yang dilakukan oleh pemerintahan Heldy Sanuji, tetapi bagaimana kami coba mengawasi, coba mengingatkan 19 program yang tertuang dalam RPJMD, 10 yang diakumulasi menjadi 10 program itu, maka ini harus betul-betul terrealisasi dengan baik. Jangan sampai pemerintahannya keluar dari koridor, karena dalam pemerintahan itu kita ketahui bersama ketika urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, tentu bagaimana implementasi ketika mereka mengucapkan janji pada saat kampanye. Contohnya pada saat itu saya ingat betul, karena pada saat itu saya ketua tim sukses dan hadir pada saat debat calon kandidat di TV nasional, TV swasta, bagaimana saudara wali kota menyatakan 24 jam nomor saya akan saya berikan ke masyarakat Kota Cilegon. Itu masih terngiang jelas. Bagaimana beliau menyampaikan ketika terpilih, terbuka selebar-lebarnya untuk masyarakat Cilegon mengajukan pengaduan. Tapi pada realisasinya, pada implementasinya tidak semudah seperti itu. Tidak mudah. Apakah kita sehari-hari harus pegang handphone, menerima ratusan ribu masyarakat pengaduan? Kan itu impossible. Dan realitanya memang sekarang seperti itu. Gitu. Jadi itu yang di luar dari apa yang disampaikan, dan itu bagian dari strategi menarik simpati masyarakat. Itu tidak tertuang dalam RPJMD, tetapi kami sebagai representasi masyarakat, nah jangan mengeluh, karena sudah komitmen mereka, sudah komitmen kepala daerah, dalam ini saudara wali kota yang mengatakan siap 24 jam untuk menerima pengaduan melalui handphonenya, dan dia sendiri yang akan menjawab itu. Nyatanya nonsen kan? Seperti itu gitu. Jadi oke, itu biar masyarakat menilai. Tetapi yang kedua, bagaimana implementasi terkait dengan janji-janji KCS. Kita akan coba bagaimana nanti di setiap akhir anggaran ada pertanggungjawaban, setiap akhir tahun pertanggungjawaban kepala daerah terkait program yang dituangkan. Maka
kami punya kewajiban dan teman-teman progresnya seperti apa secara real. 25.000 tenaga kerja itu, karena itu janji kepada masyarakat, saya harus mempunyai tanggung jawab bagaimana mengadvokasi masyarakat terkait sumpah janji dalam program yang dituangkan dalam visi misi, diimplementasikan dalam RPJMD. Tentu kita ingin tahu progresnya, bagaimana 25.000 bagi 5 tahun, 5 tahun, dan ternyata kan tidak sampai 5 tahun, karena aturan undang-undang nanti di 2024 pilkada serentak. Maka oke, kita ambil rata-rata di 20.000 lah, atau 15.000 dalam 1 tahun dibagi 12. 12 di situ 5.000 dibagi 12, tentu sekitar 600 sekian dalam 1 bulan. 600 orang tenaga kerja yang harus masuk dalam 5.000 kali 12 kan ada 12 bulan. Nah, berarti dalam 1 bulan sekitar 600 sekian orang yang bisa masuk menjadi. Ini janji politik pengentasan angka pengangguran kan ya? Angka pengangguran yang beliau janjikan pada saat kampanye, dan itu tertuang jelas dalam KCS. Masuk nggak RPJM-nya? Masuk karena janji utama bagaimana tenaga kerja 25.000, 25 juta UMKM, pemberian bantuan dana, walaupun memang realisasinya belum ada. Tidak semudah apa yang dibayangkan, karena mungkin terhalang regulasi. Ini masuk bulan ke berapa sekarang? Beliau dilantik kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 6 bulan nih. 6 bulan ini kita belum tahu, dan kondisi pandemi ini dan progres yang sudah dicapai terkait terutama tentang pengangguran, itu kita belum tahu. Nanti pada saat rapat gabungan kita akan pertanyakan seperti itu. Termasuk di penganggaran tadi kartu Cilegon Sehat ya, KCS. Cilegon Sejahtera. Kartu Cilegon Sejahtera. Nah, itu rencananya dianggarkan per tahun berapa sih? Sama wali kotanya? Apa udah masuk belum usulannya ke DPRD Kota Cilegon? Jadi dalam berbicara anggaran, karena kemarin ketuk palunya di periode kemarin, sementara periode saya dan periodenya Kepala Daerah sekarang kan belum ada kita membahas anggaran. Jadi mungkin mereka punya inisiatif, entah mengambil dari dari pagu mana, itu kami, dan tidak ada persetujuan DPRD. Yaitu silakan saja, sah saja. Tapi nanti di perubahan anggaran mah udah di perubahan anggaran tentu masuk di situ. Sudah masuk belum mereka usulan apa? Belum, karena memang belum ada pembahasan. Belum pembahasan. Di renstranya atau rencana strategisnya dia masukin. Berarti nanti akan kelihatan di pembahasan untuk APBD 2022 ya Bang ya? Ya. Apakah masuk atau enggaknya? Apakah masuk atau tidaknya besok di perubahan di Agustus akhir, dan nanti di reguler 2022. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, KCS itu beda nggak sih nanti dengan premi BPJS yang sudah berjalan gitu kan? Kewajiban pemerintah daerah itu harus ikutin itu. Semua pemerintah daerah harus mengalokasikan iuran untuk warga miskin BPJS Kesehatan. Atau beda lagi seperti yang dijanjikan waktu dulu WH Andika, kartu cukup pakai KTP, berobat gratis pakai KTP, atau seperti itu Bang? Jadi KCS itu saya lihat tidak mengakomodir tentang kesehatan. Tetapi bagaimana KCS itu di Sejahtera itu beasiswa full sarjana, gitu. Terus bantuan usaha kecil, dan tentang pengangguran di angka 25.000 tersebut. Jadi tidak menuangkan bagaimana KCS ini untuk fasilitas kesehatan. Saya tidak lihat itu, tidak ada di situ. Bagaimana program janji kampanyenya pada situ menaikkan honor RT RW. Yang itu kedua masuk di situ. Honor guru honor PNS di situ, THL dan tunjangan ASN. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat udah saya hitung
bagaimana program 19 program mereka itu memang akan sangat sulit terrealisasi ketika tidak punya inovatif pemerintah daerah, karena butuh anggaran yang cukup besar. Cukup anggaran yang cukup besar. Dalam 1 tahun bisa di angka 200 miliar untuk alokasi anggaran tersebut, dan itu pagunya akan kita lihat nanti dari mana. Dan kalau PAD kita tidak digenjot dan tidak pintar mengambil DID ataupun DAK, saya rasa pembangunan di infrastruktur terutama jalan akan terganggu. Ya? Akan terganggu. Karena PAD sekarang berapa? PAD 720 miliar. 720 miliar PAD kebutuhan kita. Yang tadi untuk mengakomodir program-program janji politik tadi 200 miliar. Di angka 200 miliar kurang lebih dalam 1 tahun. Berarti masih ada sisa dong 500 miliar. Apa 500 ini kalau diambil semua ke sono, program OPD yang lain mandek gitu? Jadi kan di 720 miliar itu juga yang disebut pendapatan asli daerah. Di situ kan ada alokasinya yang disebut Tukinda, tunjangan kinerja daerah. Nah, kan dari PAD itu ngambilnya. DAU kan hanya tergantung gaji pokok saja, gaji pokok ASN. Tetapi ketika tunjangan daerah, tunjangan kinerja, itu ngambilnya dari PAD tersebut. Seperti itu. Jadi memang infrastruktur pun termasuk dari situ. Makanya ketika memang tidak inovatif dalam mengambil dana dari pusat, baik DAK atau DID, bantuan provinsi, maka nonsen akan terrealisasi. Karena infrastruktur yang urgent pasti akan terganggu. Terutama infrastruktur yang urgent itulah jalan lingkungan. Jalan kota yang memang sekarang saja sudah di bulan Juli ini saya belum lihat ada jalan lingkungan yang sudah diaspal ataupun dibetonisasi. Nggak tahu seperti apa itunya. Sementara waktu sudah selalu berjalan. Kalau di periode 2020 itu memang ada aturan dari Permenq, Peraturan Menteri Keuangan, tidak boleh menggunakan anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur. Untuk infrastruktur tidak boleh, karena semua dialokasikan untuk COVID. Nah, sekarang sudah dibolehkan, jadi tidak ada alasan. Sebenarnya sekarang sudah harus segera itu terrealisasi. Dan saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman, jangan salah menafsirkan. Kita secara individu hubungan tidak terganggu. Secara person to person, selaku wali kota dan ketua DPRD memang harus baik. Tetapi ketika kinerja, ketika kebijakan, di situ peran saya bagaimana saya ini harus bisa memposisikan diri sebagai representasi masyarakat. Ketika program itu baik untuk masyarakat, ayo jalan. Tapi ketika sudah melenceng, disitulah saya hadir. Bagaimana untuk mengingatkan wali kota dan wakilnya. Dan saya sampaikan dalam kesempatan ini, tolong pahami bagaimana kita berpolitik yang dewasa. Bagaimana jangan dianggap kita bahwa hubungan personalnya tidak bagus. Hubungan personal tetap bagus, tetapi ketika kaitannya dengan kebijakan pemerintahan, ketika memang warai untuk kepentingan masyarakat, kita harus tetap mengingatkan mereka. Tapi memang di APBD sekarang kan belum ada campur tangan mereka ya, Bang? Nanti diujinya nanti di 2022 ya. Di 2022, terutama di perubahan besok. Ya, di perubahan boleh lah nih. Tetapi saya katakan, walaupun di anggaran sekarang belum ada campur tangan mereka, tetapi alokasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk infrastruktur, mereka yang sudah punya kewenangan bagaimana untuk segera direalisasikan. Dan sebelum musim penghujan gede, tentu saya harapkan segala infrastruktur diperbaiki karena sudah bulan akhir Juli ini. Menarik nih ngomong-ngomong ini. Nggak usah jauh-jauh nih, Pak Ketua nih. JLS. Oke, JLS. Hujannya 1 hari, katakanlah 1 jam, 2 jam. Tapi surutnya 5 hari itu. 5 hari.
Nah itu banyak jeritan. Oke, jadi segini, mindsetnya kita berpikir jangan selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Nah justru yang kurang baik diperbaiki. Nah maksud saya begitu, ini menjadi PR Healthy Sanusi kan untuk memperbaiki itu. Harus, kewajiban. Tapi sampai sekarang belum ada tuh action nengok JLS apa gitu. Nah itu pertanyaannya gitu tuh. Pertanyaannya. Rencanaannya nanti mau seperti apa sih untuk mengatasi banjir di JLS, terus kemudian yang retak-retak kan banyak juga panjang jalan. JLS ini penting loh. Kenapa saya bilang penting? Satu, akses untuk menuju pariwisata. Kemudian akses menuju industri di daerah Ciwandan. Nah ini menurut saya harus dibahas nih mulai perubahan sampai dengan juga di APBD 2022. Itu jadi gimana tanggapannya ketua nih? Jadi gini, kuncinya prinsipnya begini. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak, hak pemerintah untuk menerima pajak. Dan dibalik lagi, kewajiban pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang kepentingannya dengan kepentingan masyarakat. Hak masyarakat untuk menikmati dari proses pajak tadi. Maka dalam hal ini dan apa yang disampaikan tadi, Jalan Lingkar Selatan yang memang menjadi ikon Kota Cilegon dalam pertumbuhan ekonomi, terlepas siapapun dari unsur manapun politiknya, latar belakangnya, saya katakan Jalan Lingkar Selatan bagian dari ikon Cilegon dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon. Terlepas itu Kabupaten Serang pun ikut menikmati imbas dari pembangunan tersebut, tetapi kita menyadari kita perlu katakan secara jujur dan objektif bahwa Jalan Lingkar Selatan bagian dari infrastruktur yang meningkatkan ekonomi, tidak saja meningkatkan ekonomi, tetapi bagaimana mengurai kemacetan yang ada di Kota Cilegon. Coba kita bayangkan pada saat jalan itu jebol. Saya pulang kantor sampai rumah, pulang dari kantor jam 4 sampai rumah jam 7 malam. Lewat sini. Lewat situ karena nggak ada jalan alternatif. Susah kalau nggak ada lingkar. Betul. Karena harusnya kendaraan lewat sini, jadi harus lingkar tetapi lewat jalur nasional. Jadi seperti itu. Maka dengan banyak tergenang jalan yang sekarang itu, coba saya ingin lihat apa inovasi actionnya yang akan dilakukan oleh kepala daerah sekarang. Tunjukkan, maka masyarakat nanti akan memberikan apresiasi. Oh, Healthy Sanusi hebat, dia bisa menyelesaikan genangan di Lingkar Selatan. Gitu kan. Ya memang menarik juga ya Bang kalau bicara tentang JLS ini. Belum lagi kita punya program juga JLU ya yang harus juga direalisasikan. Kemudian jalan-jalan lingkungan. Infrastruktur ini emang penting juga dirasakan oleh masyarakat meskipun saat ini sedang pandemi corona gitu, tapi harus tetap berjalan karena infrastruktur ini kan penunjang, salah satu penunjang aktivitas masyarakat. Nah, apa dorongan dari Ketua DPRD Cilegon ini nanti terkait JLS terutama ini? JLS ini sepertinya butuh sentuhan ini, Bang. Gimana Bang? Ya, memang JLS yang kita lihat sekarang memang kondisinya sudah harus segera ada perbaikan. Dengan apalagi di samping setiap kali kita ketemu jembatan, maka di situ kelihatan kerusakannya memang sangat luar biasa, harus segera diperbaiki. Terkait dengan bagaimana JLS itu menjadi suatu beban daerah, jangan itu dianggap beban yang terlalu berlebihan, karena banyak orang berpikir bagaimana itu diserahkan nanti ke provinsi katanya kan, seperti itu. Provinsi Banten juga, apakah yang dia urusi hanya Cilegon? Iya. Tetapi bagaimana ketika nanti jalan itu rusak, ketika jalan itu sudah diambil alih oleh provinsi, kita nggak bisa teriak DPRD Kota Cilegon untuk segera memperbaikinya, karena kewenangannya sudah diambil alih oleh provinsi, maka iya, kalau responnya cepat dari provinsi. Nah ketika itu lambat,
Ya, itulah pemerintahan itu hadir untuk masyarakat. Bagaimana menjadi solusi? Anggaplah ini JLS ini ya solusi untuk menjawab keinginan masyarakat, tidak hanya masyarakat Cilegon, tetapi sebenarnya dari masyarakat nasional secara keseluruhan, karena jadi alur kendaraan-kendaraan yang memang hilir lalu lalang di JLS ini, dan di situ banyak juga industri yang menikmati. Tinggal bagaimana kepala daerah bisa menggandeng industri, dia perbaiki yang sudah ada. Yang misalkan kalau tanjakan terlalu terjal, industri mobilnya banyak yang terbalik, bagaimana ya digandeng industri biar tidak terlalu terjal, diberikan akses yang nyaman untuk industri di daerah Ciwandan, terutama kan. Saya rasa industri tidak akan keberatan. Mau lah ya. Mau, karena itu jarak tempuh yang sangat dekat menuju jalan tol. Jalan tol. Seperti itu. Ya, benar. Jadi nggak sepakat itu ya kalau diambil alih asetnya ke provinsi ya? Saya sangat tidak sepakat. Karena apa? Itu akan lamban nanti takutnya ketika ada butuh perbaikan. Terus yang kedua, jangan juga saya katakan menjadi beban itu seolah-olah daripada uang ini untuk memperbaiki JLS, lebih baik untuk memenuhi program apa yang mereka sudah canangkan. Itu tidak bagus juga seperti itu. Ini diperbaiki, tetapi program mereka dijalankan, maka dari situ inovasinya. Karena kita ini kinerja kita kan berbasis anggaran, nonsen tambah anggaran. Gitu. Maka itu tantangan bagi kepala daerah sekarang, eksekutif sekarang, bagaimana memenuhi kebutuhan janji politik yang sudah disampaikan, tetapi juga tidak mengganggu kewajiban memperbaiki fasilitas masyarakat. Dalam hal ini JLS, seperti itu. Berarti harus cari uang yang banyak ya, PAD? Harus cari uang yang banyak. Sektornya apa aja selain apa tuh? Ya itulah peliknya pemerintahan. Kalau uangnya banyak, gampang pemerintahan berjalan. Tinggal ini program ini duitnya ada, yaitu anak kemarin sore aja bisa. Karena apa? Uangnya sudah tersedia. Justru bagaimana pemerintahan tantangannya nih? Itu ya, betul. Dia punya sejuta program dengan keterbatasan anggaran yang tidak memadai. Nah, itulah di situ tantangannya tuh. Dia berinovasi, dia pintar mencari dana-dana dari pusat yang saya bilang tadi, hubungan politis yang baik dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, bagaimana gitu. Kalau nganggalin dari PAD, nggak akan gitu, seperti itu. Nggak akan cukup ya? Nggak akan cukup. Harus bisa narik juga dana-dana pusat ya? Harus bisa, itu harus bisa. Dan itu hebat kepala daerah apabila bisa memenuhi berarti janji politiknya. Heldy Sanudi ditantang untuk merealisasikan janji kampanyenya. Al-wa'du dainun. Ya? Al-wa'du dainun. Kalau kita lagi di madrasah dulu, sering saya diajar oleh guru agama, al-wa'du dainun. Utawi janji itu hutang. Nah, itu hutang gitu. Harus. Gitu. Kasih mereka challenge ya. Challenge-nya perbaiki infrastruktur, salah satunya JLS. Bisa nggak tuh di 2022? 2022, seperti itu. Kalau JLU, Bang, progresnya sejauh mana, Bang? Nah, JLU nih. Menarik nih kayaknya. Nah, makanya dalam RBJMD kemarin kita konsultasi kepada Kemendagri ataupun kita melakukan komunikasi politik dengan kepala daerah, bagaimana akomodir program yang kemarin belum selesai, ketika program itu manfaatnya betul dan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama JLU. Jadi begini, kenapa JLU sampai sekarang tidak selesai? Karena pada 2020 di 2019 kita sudah anggarkan, DPRD udah anggarkan waktu itu. Saya ingat betul, saya di Badan Anggaran, bagaimana program JLU selesai.
Tetapi musibah yang kita tidak duga, COVID-19 melanda, maka di 2020 keluar peraturan Menteri Keuangan bagaimana melarang kegiatan yang bersifat infrastruktur karena dana direfocusing kepada untuk penanganan COVID-19. Maka di tahun 2020 stagnan, tidak ada penyelesaian di JLU. Nah sekarang aturan itu sudah lentur ya, sudah dibolehkan di 2021 ini untuk melakukan itu. Maka saya paham betul rancangan awal bagaimana hadirnya JLU. Di situ pemerintahan sebelumnya bagaimana untuk mengatasi pengangguran, mereka bentuk atau buat jalan JLU. Pertama, bagaimana sisi keadilan masyarakat di sebelah utara, masyarakat Kota Cilegon, untuk ekonominya juga hidup. Yang kedua, saya pada saat itu pernah mengasih masukan kepada eksekutif pada saat itu, bagaimana di JLU ini pemerintah daerah hadir menyuguhkan investor yang bersifat padat karya. Dalam arti padat karya untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kota Cilegon. Dan UMK-nya di bawah dengan yang sudah ada sekarang. Karena kalau UMK-nya disamakan pengusaha atau investor padat karya, maka dia akan tidak sanggup dengan UMK yang tinggi. Makanya ada aturan, dibikin aturan bahwa ketika itu perusahaan padat karya, standarisasi penggajiannya di bawah dari UMK sekarang. Itu investor akan berbondong-bondong juga. Dan memang udah ada salah satu industri di Kota Cilegon yang pada saat itu mereka siap untuk membuat pabrik atau industri padat karya di situ. Contoh misalkan UMK sekarang 43. Oke lah di situ hanya 3 juta. Itu saya rasa tidak melanggar aturan karena ada kesepakatan dari pemerintah daerah dan dengan investor. Gitu. Jadi di situ maka perusahaan padat karya ini akan menampung banyak skill-skill ataupun non skill yang bisa menjadi bagian dari industri tersebut itu gitu. Sementara sekarang industri yang ada di Cilegon semua rata-rata padat modal dan tidak ada industri baru yang betul-betul merekrut masyarakat dengan segitu banyaknya karena hanya yang diandalkan sekarang magang. Yang kedua nungguin yang pensiun. Dengan industri yang sudah jalan. Berapa orang bisa dihitung yang pensiun dalam 1 bulan, dalam 1 tahun? Tidak terlalu banyak. Maka itulah harus segera terserah polanya mau seperti apa. Tetapi JLU sangat betul-betul dibutuhkan untuk menjadi solusi bagaimana mengurangi pengangguran, tingkat pengangguran terbuka di Kota Cilegon yang 12,69%. Mudah-mudahan solusi itu menjadi alternatif. Tapi pembebasan lahannya mandek ya Bang ya? Belum selesai semua maksudnya? Belum selesai semua, ada sebagian yang memang belum selesai. Karena itu persoalannya kemarin itu tadi ada aturan dari pusat. Gitu. Harusnya udah selesai. Nah, kepala daerah yang baru ini menangkap isu itu nggak sih? Maksudnya melanjutkan program yang sudah ada? Di nota kesepahaman kemarin yang saya tanda tangani dengan kepala daerah itu dituangkan di situ. Berarti di 2022 APBD nanti akan ada untuk pembebasan lahan. Harus ada ya. Sisa berapa lagi Bang? Persis itunya saya tidak tahu. Secara detailnya berapa lagi, berapa hektar lagi yang belum saya tidak. Tapi kalau nilai rupiahnya udah ada gambaran berapa miliar akan dialokasikan di 2022? Waktu itu kan pertama itu total keseluruhan itu di angka 130 miliar, 125 miliar. Pertama di 2018 itu. Gitu. Nanti tambahan ini untuk melanjutkan. Itu kan sudah terserap sebagian gitu. Oke. Menjadi silpa yang kemarin tuh masuk lagi. Nah, ini dianggarkan lagi ya. Nanti pembangunannya gimana polanya, Bang? Strateginya? Kalau ini udah terbebaskan, dianggarkan atau melibatkan investor barangkali? Ya, kepala daerah lagi-lagi saya bilang harus bisa membagi jatah ya. Dalam arti membagi jatah anggaran itu
gimana program yang dia tidak terganggu, ini berjalan, ini juga harus berjalan. Di situ dibutuhkan suatu ide atau gagasan yang terintegrasi dan betul-betul konsepnya harus jelas. Ketika memang dengan kondisi sekarang bisa juga mungkin di pihak ketiga kan dikerjasamakan atau kayak semacam bahasanya itu saya kurang paham ya. Di MOU kan? Di MOU kan dengan atau dilelang bagaimana ada salah satu misalkan investor yang bersedia membangun jalan itu dengan sifat nanti kita pemerintah daerah coba mengangsur pembayarannya atau seperti apalah kira-kira seperti itu. Tapi kan domainnya di mereka karena mereka salah satu eksekutor kan. Iya. Gitu. Kalau abang DPRD mah hanya membahas saja. Hanya membahas saja. Kalau udah muncul usulan masuk ke PPAS, bahas di DPRD. Bahas di DPRD kan seperti itu. Itu makanya saya tidak terlalu jauh itu. Hanya sedikit mengasih gambaran. Syukur-syukur mereka sudah punya konsep seperti itu. Tapi kan peran abang juga penting gitu. Kalau nggak dibahas di abang, istilahnya nggak diketuk palu di abang kan, juga anggaran nggak bisa lolos. Kita pemerintahan daerah itu bagaimana menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah eksekutif dan DPRD. Adalah pemerintahan daerah. Ini kalau Cilegon udah JLS diperbaiki, JLU-nya juga jadi mantap ini Cilegon. Jadi ada 2 jalan besar yang bisa mengakomodir aktivitas masyarakat dan industri. Dan yang lebih penting endingnya multiplier effect dari infrastruktur tersebut. Multiplier efeknya seperti terutama untuk ekonomi. Betul. Pengentasan pengangguran sama peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat otomatis dengan sendirinya kemiskinan akan berkurang. Itulah tujuan utama pemerintah yang saya sampaikan ke teman-teman media bahwa yang namanya organisasi itu dibentuk dengan tujuan bagaimana dalam hal ini organisasi yang bernama negara itu harus hadir dalam setiap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi tunjukkan, buktikan kepercayaan masyarakat Cilegon yang sudah memilih mereka dengan segudang janji. Tentu kita support untuk terrealisasi, tetapi akan kita jewer telinganya apabila coba-coba masyarakat Kota Cilegon. Waduh, dijewer ini Pak Heli Sanusi sama Ketua Dewan. Kalau nggak terrealisasi, jangan baper. Dalam berpemerintahan itu jangan baper. Kalau dikritik diingatkan namanya juga ya Bang ya. Kita nggak boleh baper, gitu. Karena sesungguhnya kedua sama untuk masyarakat kepentingan. Emang sekarang baperan Bang? Kalau baperan repot Bang. Dan tidak cukup sendiri, harus kerja tim yang baik. Dalam hal ini apalagi DPRD perannya sangat penting, strategis. Bagaimana kita sama-sama dipilih oleh masyarakat. Tentu undang-undang mengatur kalau ada DPRD yang mengatakan, mengkritik, itu memang kewajibannya. Nggak boleh marah. Nggak boleh. Ya harusnya nggak boleh, apalagi wakilnya kan mantan anggota DPR di Provinsi Banten 2 periode. Kan, yang terjadi sekarang Cilegon sekarang, saya melihatnya gitu. Gimana Bang? Cilegon sekarang ada pola-pola yang diterapkan seolah-olah ada bemper yang itu juga lahir dari kelompoknya, sehingga mereka kadang-kadang overlap. Saya katakan overlap ya. Kenapa? Ketika itu kritik konstruktif, jangan juga kalian menghujat, membuli DPRD, karena itu kewajiban mereka dipilih oleh rakyat. Kamu hanya tim sukses. Gitu tuh, mereka dipilih oleh rakyat. Berarti bemper ini eksternal ya Bang? Eksternal yang saya lihat baik di media sosial yang begitu seolah-olah
Oke, kalau memang ada masyarakat yang ngebully secara tidak etis, keluar dari jalur koridor atau keluar dari norma-norma atau kaidah-kaidah dalam berdemokrasi, ada ranah hukum untuk bisa, silahkan saja, itu sah-sah saja. Tetapi ketika kritik itu mengingatkan, ya jangan juga DPRD dianggap nggak move on lah, itu nggak baik dalam berdemokrasi. Oh iya. Nah, kalau bukan DPRD yang mengingatkan, siapa? Seperti itu. Ya DPRD mah udah fungsinya kan, pengawasan. Gitu. Dalam kondisi sekarang COVID-19, eksekutor kan mereka. DPRD bukan tidak bekerja, mereka juga mengurusi konstituennya, sama aja. Mereka bikin sembako, dikasih konstituen. Tetapi ketika aturan eksekutor itu ada di mereka, ketika ada anggaran dari Kementerian Sosial, bantuan pusat DID 30%, dari DAU 8%, yang totalnya 60 miliar, maka DPRD mengingatkan kapan terrealisasi, kapan gitu, karena eksekutornya mereka, bukan kita. Iya. Gitu. Nah, DPRD fungsinya mengingatkan, budgeting, penganggaran, kalau udah masuk usulan kan. Bikin peraturan daerah. Betul, itu, pahami gitu. Bagi kelompok-kelompok ya. Ini menarik nih ngomongin kelompok nih. Ini mengganggu gak sih Bang? Menurut Abang? Mengganggu demokrasi ya, dari Cilegon terutama. Nggak bagus seperti itu, saya ingatkan. Saya ingatkan kembali, lagi-lagi saya ingatkan, demokrasinya tidak bagus ketika mereka seolah-olah didesain bagaimana menjadi bemper, sehingga terjadi ke semacam kubu terpecah menjadi dua di kota Cilegon ini. Di eksekutifnya atau di eksternal? Di eksternal secara keseluruhan di masyarakat. Tapi memang itu mereka tanda petik dipakai ya, diberdayakan. Indikasinya seperti itu, indikasinya sih ada seperti itu. Tapi saya katakan ini dugaan ya. Analisa saya mengatakan, kalau saya mengamati di berbagai macam di media sosial terkait dengan yang mungkin tidak by design juga, mereka berlomba-lomba untuk carmu, seolah-olah bahwa saya membackup nih, ini jadi ingin ada perhatian lebih dari kepala daerah. Itu mungkin saja ada seperti itu. Orang namanya cari itu strategi masing-masing kan, mungkin untuk lebih untuk kalau sebut seudonnya, mungkin ada juga kelompok yang atau personal yang ingin dilihat oleh daerah bahwa dia menjadi bemper, dan jadi ada perhatian khusus, barangkali ada juga motif seperti itu. Mereka hanya bekerja di medsos saja atau memang di berkantor gitu barangkali Bang? Enggak, saya lihat mereka hanya di medsos. Di medsos. Berarti istilah kerennya mah buzzer ya Bang? Buzzer. Buzzernya kepala daerah ya Bang ya? Menarik juga. Dan saya katakan kepada teman-teman pemuda Cilegon, saya lagi-lagi hubungan personal saya dengan kepala daerah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi ketika itu kepentingan ke masyarakat. Kebijakan, maka harusnya bangga, harusnya saya juga dikritik ketika saya diam, ketika saya tidak peka terhadap isu-isu yang berkembang di kota Cilegon tentang pembangunan. Justru saya berarti mandul posisi saya sebagai lembaga controlling. Justru nggak baik kalau tidak ada check and balance. Iya, benar. Pemerintahan tidak baik. Adapun kita berseling pendapat, berselisih paham, itu bagian dinamika dalam berorganisasi, dalam hal ini organisasi pemerintahan daerah ya. Tetapi saya tidak baper, dan beliau pun saya harap tidak baper ketika kita saling mengingatkan. Sering saya katakan kepada mereka bahwa lebih baik punya teman yang dia hadir ketika kita lupa, dia ada ketika kita lalai, daripada dia ada tetapi menjerumuskan. Saya sering katakan begitu. Itulah esensi dari tupoksi saya sebagai ketua DPRD, sekaligus bagaimana
perbedaan yang sangat menonjol antara eksekutif dan DPRD. Tentu kalau mereka disebutnya juga kepala daerah. Kalau saya mah ketua DPRD. Jadi di situ ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau mereka sifatnya komando, instruksi, perintah. Kalau kita koordinasi, kolegial. Makanya sebutnya koordinasi antara fraksi-fraksi. Nah di situ perbedaannya gitu tuh. Gitu. Kalau dia mah nyuruh besok juga harus dilaksanakan. Oleh kepala. Nah, karena sifatnya instruksi. Kepala. Kalau saya mah ketua gitu. Jadi itu harus dipahami. Makanya mantan LSF kalau ketua dewan di demo mah udah biasa ya. Orang dulu biasa pegang toa. Silakan demo DPRD. Kalau memang menyimpang dari tupoksinya, kalau dianggap tidak baik, justru ya biar juga orang melihat, menilai kinerja kita. Tetapi memang saya akui dengan Rahmat ya, semenjak saya dilantik, bagaimana surat yang masuk ke kita itu luar biasa. Hari-hari hearing terus persoalan-persoalan yang terjadi. Sekarang aja ketika PPKM dari mulai tanggal 3 itu sudah surat numpuk karena memang saya hold dulu. Saya tunda dulu, jangan ada hearing dulu dengan kondisi PPKM. Iya. Nah, sampai 8 Agustus ya? Sampai tanggal 2 Agustus. Oh, 2 Agustus ya? Ya, kalau itu tidak diperpanjang, nah memang sekarang sudah banyak sekali. Ya intinya, ketika surat itu masuk ke kita, tidak ada yang tidak kita tindak lanjut ya. Tidak ada yang kita tindak lanjuti. Kami semua berikan fasilitas sesuai dengan tupoksi komisi masing-masing. Itu seperti itu. Maka jangan canggung, jangan itu saya harapkan kritik harus terus berjalan dan terjadi tidak hanya di pemerintah daerah dalam eksekutif terhadap kami pun silahkan kami ingatkan. Silakan kami kritik ketika kami salah dalam menjalankan tugas. Gitu. Pak Ketua terakhir nih, saran dan masukan buat kepala daerah dan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat pada umumnya di Cilegon. Seperti apa sih? Ya, saran. Terutama kepada kepala daerah ya. Terutama kepada kepala daerah. Saran saya, pertama, jadilah kepala daerah yang sesuai dengan niat dan tujuan awal ketika mencalonkan menjadi kepala daerah. Tentu mereka punya visi dan misi dan punya tujuan. Maka hadirlah dalam setiap persoalan yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan hal 3 saja yang lebih penting. Karena asesinya masyarakat hanya menuntut 3. Pertama, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kalau 3 bidang ini sudah betul-betul direalisasikan dengan baik, maka insya Allah dari 3 aspek ini bisa membawa maslahat untuk aspek-aspek yang lain. Ketika 3 aspek ini sudah, pertama itu saya bilang kesehatan, kedua pendidikan, ketiga adalah infrastruktur. Karena infrastruktur ini multiplier efeknya luar biasa. Dan pertama masalah kesehatan, jangan sampai ada masyarakat Kota Cilegon yang ketika dia sakit, dia tidak ada tempat, dia tidak ada pelayanan yang memadai. Maka pemerintah harus hadir. Kedua, masalah pendidikan. Ketika pendidikan ini dijalankan dengan baik, SDM-nya dipenuhi, di kebutuhan SDM-nya kita tingkatkan, maka tentu akan menjadi baik pula dalam masa depan Kota Cilegon. Yang ketiga, infrastruktur tadi. Di infrastruktur ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Ketika infrastrukturnya disediakan, aksesnya diberikan yang baik, maka akan baik juga kondisi Kota Cilegon. Terkait masalah pendidikan juga, jangan sampai sekarang kita dengar ada lagi bayar buku lah, ada lagi bayar masuk sekolah SD atau SMP lah. Karena 2 ini menjadi bagian tanggung jawab kita dan itu sudah terbackup oleh dana BOS. Maka masyarakat Kota Cilegon, saya katakan, apabila ada SD, ada SMP yang minta bayaran buku paket lah, yang minta bayaran daftar ulang lah, pembayaran, laporkan segera ke DPRD. SD mana, SMP mana, semua sudah tercover oleh BOS. Gitu. Dan kepala daerah harus punya inovasi seperti ini, bagaimana dia coba mendengar
memberikan kayak semacam call center, bagaimana pengaduan dari masyarakat terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan satu lagi, jangan baper. Jangan baper. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang atau obrolan saya dengan Ketua DPRD Kota Cilegon yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Bang Isro Mirot. Nah, tapi sebelum saya mengakhiri bincang-bincang ini, saya mau memperkenalkan, tolong coba Gilang. Nah, buat teman-teman, saya mau memperkenalkan ini herbal tea dari By Hello. Nah, ini nih. Ada beberapa varian yang bisa dicobain nanti buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran ingin membeli, bisa kunjungi Instagram By Hello. Nanti linknya saya taruh di bawah sini ya. Saya taruh juga di deskripsi. Oke, jangan lupa juga dukung Banten Raya Channel dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Saya Rahmat Kurniawan. Wassalam.